Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia, rahmat, inayahnya kita sebagai hambanya sampai saat dan detik ini masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni melaksanakan ibadah sholat isya. Seraya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita, wabil khusus ibadah Ramadan kita dari hari pertama sampai hari ini dan seterusnya, disempurnakan dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa takhushu'ana wa qira'atana wa tammim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Salah satu sifat dan sikap yang mesti kita pertahankan di bulan suci Ramadan, bahkan menjadi salah satu ciri orang-orang yang bertakwa atau muttaqin, adalah bagaimana kita mampu mempertahankan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa syukur ini menjadi amat penting kita pertahankan, bahkan terus kita tingkatkan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kalian semua, kita semua kufur nikmat, tidak pernah bersyukur kepada Allah, padahal kata Allah asal muasal kita ini tidak pernah ada, mungkin tidak pernah direncanakan ada dan tidak pernah ada. Wa kuntum amwatan, kita ini mati, ditafsirkan oleh para ulama mungkin tidak pernah ada atau mungkin tidak pernah direncanakan ada. Tapi dengan rahman-rahimnya Allah, dengan rahman-rahimnya Allah, dengan takdir Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah mentakdirkan kita, fa ahyakum, Allah menghidupkan kita. Allah menghidupkan kita di alam dunia ini entah sampai kapan kita tidak pernah tahu. Tsumma yumitukum, kemudian Allah akan mematikan kita. Kita akan kembali kepada Allah. Kemudian tsumma yumitukum tsumma yuhyikum, Allah menghidupkan kembali nanti di alam akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa wal akhiratu khairun laka minal ula. Tsumma ilaihi turja'un, hanya kepada Allah kita kembali. Dalam surah Ibrahim Allah juga mengingatkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita mampu bersyukur kepada Allah, maka Allah pasti akan menambah kenikmatan-kenikmatan yang lain. Tapi jangan sekali-kali kita kufur nikmat, maka Allah mengingatkan kepada kita bahwa azab Allah itu amat sangat pedih, baik di dunia apalagi nanti di akhirat. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, saking pentingnya syukur ini kita tingkatkan, minimal kita pertahankan apalagi di bulan suci Ramadan ini.
Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengingatkan paling tidak ada 3 bentuk syukur yang harus kita tingkatkan. Yang pertama adalah asyukur bil lisan. Syukur dengan potensi lidah kita, dengan kemampuan lidah kita. Bagaimana bersyukur dengan kemampuan lidah kita, dengan potensi lidah kita? Yang pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dalam sabdanya, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang bijak, kata-kata yang menyejukkan, yang memberikan manfaat kepada yang lain. Kalau tidak, maka lebih baik dia berpuasa dari berkata-kata yang tidak baik. Salah satu bentuk zikir lisan kita juga, Allah mengingatkan, warattilil Qur'ana tartila. Maka bacalah Al-Quran, pelajarilah Al-Quran, dawamkan Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai bagian dari kehidupan kita. Tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran adalah bagian dari zikir lisan kita. Syukur nikmat kita dengan potensi lidah yang kita miliki. Yang Allah anugerahkan kepada kita. Hadirin sidang tarawih rahimakumullah. Dalam kesempatan yang lain Rasulullah SAW juga mengingatkan ada 4 kalimat sebagai bentuk syukur nikmat lidah kita. Yang itu ringan diucapkan, tapi menjadi amat sangat berat tadi timbangan di yaumul hisab. Apa 4 kalimat itu? Ada yang pertama kalimat subhanallah. Yang kedua adalah kalimat walhamdulillah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini adalah bentuk kalimat dari syukur nikmat dalam bentuk asyukur bil lisan. Bagaimana lidah kita bahasa dengan terus menyebut nama Allah, dengan zikir kepada Allah. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim adalah zikir kalimat yang ringan diucapkan, tapi menjadi sangat berat nanti di yaumul hisab. Ini yang pertama, asyukur bil lisan, syukur dengan lidah kita. Di bulan suci Ramadan mudah-mudahan kita semua termasuk kelompok orang yang hafizul lisan, kelompok orang yang mampu menjaga lidah kita. Yang kedua, asyukur bil fikri ay bil qalbi, syukur dengan pikiran kita, syukur dengan hati kita. Bagaimana bersyukur dengan pikiran dan hati kita? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila. Ayat ini menjelaskan kepada kita, memberikan pengertian kepada kita tentang bagaimana zikir dengan pikiran kita, dengan hati kita. Zikir dengan hati, bersyukur dengan hati adalah bagaimana kita zikir. Bersyukur dengan pikiran kita adalah bagaimana kita terus merespon apapun takdir yang Allah berikan kepada kita. Sepahit apapun takdir itu, maka kita harus meresponnya dengan pikiran positif. Bahwa di balik takdir itu pasti ada hikmah dan manfaat bagi kita semua. Ketika Allah menurunkan hujan yang begitu deras dan menimbulkan banjir di mana-mana, bahwa sesungguhnya di balik banjir itu pasti ada hikmah dan manfaat bagi kita semua. Termasuk ketika Allah memberikan ujian kepada kita 2 tahun lebih, kita ditempa sebuah musibah corona, virus corona, bahwa kita harus meyakini di balik ujian itu pasti ada hikmah dan manfaat bagi kita semua. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sesungguhnya Allah tidak pernah menciptakan sesuatu, mentakdirkan sesuatu secara sia-sia. Pasti ada hikmah dan manfaat bagi kita semua. Yang ketiga kata Imam Al-Ghazali adalah asyukur bil adhan, syukur dengan seluruh potensi tubuh kita. Ramadan kita gunakan untuk senantiasa melakukan berbagai macam amal ibadah. Tangan kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Kaki kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Semua anggota badan kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Karena ibadah kepada Allah adalah bagian dari syukur seluruh anggota badan kita. Hadirin sidang tarawih rahimakumullah. Mudah-mudahan momentum Ramadan bukan saja mampu menjadikan kita hamba Allah yang mampu bersyukur, tapi kita masuk kategori hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, abdan syakura. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.